Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Panti Asuhan Muhammadiyah Wonosobo, Pak Muhammadin. Yang saya hormati Pak Latif, pendamping di Panti Asuhan Muhammadiyah Wonosobo, Mas Eka, pendamping di Panti Asuhan Muhammadiyah Wonosobo, dan tidak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih dapat dikumpulkan pada majelis yang mulia ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Teman-teman yang saya banggakan, saya akan menyampaikan satu hadis yang berbunyi, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu ila min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Apabila anak Adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Nah, saya akan menyampaikan kultum poin yang kedua, yaitu ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita sebagai orang muslim untuk senantiasa mencari ilmu di dunia ini. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Karena ilmu Allah itu tidak terbatas. Sebagai contoh bahwa setiap hari di dunia ini pasti ada perkembangan ilmu. Entah itu teknologi, ilmu sains, ilmu sosial, dan lain-lain, pasti berkembang terus. Banyak contoh, misal dari zaman praaksara sampai zaman zaman dari zaman tradisional sampai zaman modern. Misal 70 tahun yang lalu, 75 ya, Indonesia belum sudah merdeka, Mas. Belum ada Android itu. Sekarang kan sudah ada. Nah, itu perkembangan ilmu sebagai bukti karunia Allah, kekuasaan Allah di dunia ini. Kemudian kita harus semangat ya mencari ilmu, selain dari motivasi yang tadi, bahwa ilmu itu apabila bermanfaat tidak akan putus pahalanya apabila kita sudah mati. Selain habluminallah yang ilmu yang bermanfaat itu, tapi hablum minanas, yaitu ilmu sebagai hubungan kita terhadap manusia yang lain. Misal kita bermotivasi, kita mencari ilmu, terus ada motivasi ingin membahagiakan orang tua. Kalau saya pinter, saya jadi dokter, orang tua saya bangga gitu kan. Terus misal yang dari pelosok-pelosok di desa, misal kayak saya, kan anak-anak yang berpendidikan itu masih rendah. Terus agar kita bisa memotivasi anak-anak yang lain untuk suka mencari ilmu, ya kita awali dulu, kita merintis, kita sekolah sampai tinggi, kita bermanfaat bagi orang lain,
terus kita bisa memotivasi anak-anak yang lain. Ya walaupun ilmu itu tidak hanya di sekolah ya. Kalau di sekolah itu kan pelajaran dulu baru ujian. Terus kalau di kehidupan nyata ujian dulu baru ada pelajarannya gitu. Nah ya. Kemudian banyak sekali manfaat ilmu. Salah satunya adalah ilmu mendorong kita untuk bersikap adil. Adil di sini maksudnya adalah dapat menempatkan apa yang ada di tempatnya. Misal kita punya sepeda motor, terus kita ke pasar ya kita taruh di tempat parkir, bukan di gang gitu. Kalau di gang kan nyesek-nyeseki. Nah, ada suatu peribahasa yang mengatakan bahwa tong kosong berbunyi nyaring. Bahwa orang yang kurang ilmu berarti berbunyi nyaring ya. Orang yang tinggi ilmu berarti bunyinya rendah. Ya maksudnya yaitu kembali ke adil. Maksudnya bisa menempatkan diri sendiri. Misal mangsane omong ya omong, mangsane meneng ya meneng. Hizbul waton, sedikit bicara banyak bekerja. Nah, terus ada juga yang mengatakan bahwa ilmu padi semakin berisi semakin menunduk. Bukan berarti gini terus enggak. Maksudnya yaitu semakin tinggi ilmu maka kita akan semakin merasa rendah. Terus motivasi kita ya akan mencari ilmu terus. Tambah tinggi ilmu tambah merasa bodoh. Nah kayak gitu. Nah cukup sekian kultum yang saya sampaikan. Semoga perjalanan kita di panti ini, di asrama ini fisabilillah senantiasa di jalan Allah sebagaimana sabda Nabi, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa keluar untuk menuntut ilmu maka ia fi sabilillah di jalan Allah sampai ia kembali. Demikian, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.